Shalom saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan, membawa setiap pujian kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Sebentar kami mau bersama mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita mengawali setiap hari kita dengan kita kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di bulan yang baru ini Bapak Ibu Saudara, kita mempercayai bahwa di dalam perjalanan setiap kehidupan kita melihat dan merasakan bahwa campur tangan Tuhan itu yang membuat kita masih atau mampu bertahan untuk kita melewati hari-hari dalam hidup kita. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, tidak pernah sedetik pun Tuhan itu berhenti untuk memegang tangan setiap kita, ya. Saya tidak dapat bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana ya Tuhan Yesus itu hanya apabila sedetik saja dia melepaskan tangan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Tentunya hidup kita ini akan berbeda jadinya Bapak Ibu Saudara. Dan terbukti pada pagi hari ini kita masih dapat bangun dari istirahat kita dengan tubuh jiwa roh yang sehat. Itu merupakan kebaikan daripada Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun subtema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu adalah bertahan sampai pada akhirnya. Ya, bertahan sampai pada akhirnya. Kehidupan hari-hari yang kita lewati ini Bapak Ibu Saudara tidaklah semakin mudah. Bahkan kita melihat bahwa kehidupan yang hari-hari ini kita boleh lewati bersama-sama itu semakin sulit Bapak Ibu Saudara, ya. Banyak terjadi di sekitar kita, ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak terjadi krisis-krisis dan krisis Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi saya mau katakan bahwa bagaimana kita dapat melewati ya krisis yang ada di dalam kehidupan kita ya sebagai warga negara bangsa Indonesia dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah pakai untuk menjadi alat kepunyaan daripada Tuhan ya. Kalau saya melihat bahwa tantangan ya bahkan krisis di dalam kehidupan kita ya secara khusus yaitu mengenai krisis kesetiaan ya untuk dapat bertahan di dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan di dalam setiap hidup kita itu juga Tuhan izinkan terjadi menerpa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan kalau kita melihat bahwa tidak sedikit Bapak Ibu Saudara dari anak-anak Tuhan ya yang rela meninggalkan Tuhan, yang rela menggadaikan iman percaya mereka untuk digantikan dengan hal-hal yang bersifat fana dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa kewarganegaraan kita ini bukanlah di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam bangsa kita atau kehidupan kita hari-hari ini bahwa banyak sekali tantangan kesulitan yang banyak membuat orang ini mengambil jalan yang salah ya. Mengapa dia mengambil jalan yang salah? Yaitu karena setiap orang itu tidak memiliki ya kesetiaan untuk dapat bertahan ya di dalam menghadapi segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Tetapi pada pagi hari ini bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah panggil dan Tuhan sudah pilih untuk menjadi anak-anaknya yang Tuhan limpahi dengan segala berkat kemurahannya, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan kehidupan orang-orang di dalam dunia ini. Kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-13 sampai 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ya, berkaitan dengan tema yang kita pelajari bersama, yaitu bertahan sampai pada akhirnya ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dengan kata lain, kita memiliki keteguhan hati Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kepada Tuhan ya. Kalau mungkin di dalam dunia ini seseorang apabila diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan, kita akan dapat melihat Bapak Ibu Saudara, apakah orang itu memiliki keteguhan hati atau ketahanan dalam hidupnya. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara ya. Dapat melihatnya adalah seberapa lama dia ada dalam masalah itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau orang tersebut langsung dapat keluar dari tantangan yang ada, berarti dia memiliki respon hati yang benar ya. Dia ini memiliki ketahanan dalam menghadapi sesuatu masalah Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ketika orang tersebut ya lama di dalam menghadapi satu masalah, kita dapat melihat bahwa orang tersebut memiliki respon hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita itu untuk mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan ya. Bahkan kita ini hanya diizinkan Tuhan hanya melewati sebuah masalah, bukan tinggal di dalam suatu masalah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi berbeda ketika kita tinggal di dalam masalah dan kita hanya melewati suatu masalah, itu berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita juga harus memiliki respon hati yang benar di dalam menghadapi satu masalah, sehingga kita dapat memiliki ketahanan untuk kita keluar dari sebuah masalah ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar ada dua ciri orang yang dapat bertahan sampai pada akhirnya ya. Sampai pada akhirnya itu sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Ada dua ciri Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ya, ciri orang yang dapat bertahan sampai pada akhirnya yaitu adalah yang pertama, pribadi yang sungguh-sungguh dan sepenuhnya mengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti yang sudah dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24, bagaimana Tuhan itu menasihatkan kepada setiap kita untuk kita dapat menjadi pribadi yang bertahan sampai pada kesudahannya. Ya, jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, jangan kita berpikir bahwa hidup yang kita lewati itu seperti kita di jalan tol Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa saya katakan kita tidak boleh merasa sedemikian Bapak Ibu Saudara ya? Karena hidup kita di dalam Tuhan pasti Tuhan sudah menjanjikan anugerahnya, mujizat-mujizat yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara ya, ada pujian mengatakan langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata ya, tetapi Tuhan kita berjanji memberikan pertolongan ya, penyertaannya yang ajaib dalam setiap kehidupan kita ya. Jadi poin pertama, orang-orang yang sungguh-sungguh dan sepenuhnya mengikut Yesus pasti ya di dalam hidupnya akan bertahan sampai pada akhirnya. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku ya. Jadi poin pertama Bapak Ibu Saudara, kita ini harus memiliki kejelasan di dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi pastinya Tuhan menginginkan kita memiliki
cinta yang mula-mula di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita, itu harus kita pertahankan, ya, sampai pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Tuhan ingin, ya, bahwa kita ini memiliki kesungguhan hati di dalam mengikuti akan jalan Tuhan, ya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, tidak mudah, ya, di dalam mengikut jalan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang tidak mau memikul salibnya, ia tidak layak mengikut aku, ya. Jadi untuk mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara itu sangat mahal harganya, ya. Bahkan kesetiaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, bahkan Tuhan itu rela memberikan nyawanya bagi setiap kita, itu sangat mahal Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan ingin pagi hari ini kita memiliki sikap yang bertahan sampai pada akhirnya, ya. Walaupun situasi, kondisi, tantangan itu menghimpit dalam hidup kita, bahkan kita merasa bahwa sudah tidak ada jalan lain dalam hidup kita, dan sepertinya hidup kita ini sudah terkunci Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi ingat, masih ada jalan ke atas Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki 1001 macam cara untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Jadi pagi hari ini poin pertama yang dapat kita pelajari bahwa untuk bertahan sampai pada akhirnya, maka kita harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Kita percaya bahwa kesungguhan hati kita akan membawa kita kepada kemenangan di dalam jalan Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana ciri orang yang dapat bertahan sampai pada akhirnya? Pribadi yang rela dibersihkan oleh Tuhan untuk disempurnakan, ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, sebuah tanaman, kalau kita ingin melihat tanaman itu tumbuh maksimal, pastinya kita juga harus menyiangi atau mencabut rumput-rumput atau ilalang yang ada di sekitar tumbuhan tersebut Bapak Ibu Saudara. Fungsinya untuk apa Bapak Ibu Saudara? Fungsinya adalah untuk supaya tanaman itu dapat bertumbuh secara maksimal, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat bertumbuh, ya, iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita juga harus dibersihkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan ayat kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin, ya. Jadi apa fungsinya kita dibersihkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara? Dikatakan supaya hidup kita dapat menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan, ya. Jadi tujuan akhir dari hidup kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, bukan hanya kita sekedar ingin diberkati Tuhan, ya, atau kita dapat menjadi berkat buat orang lain, ya, tetapi yang terpenting adalah hidup kita ini dapat menghasilkan buah yang diinginkan Tuhan, ya. Jadi untuk kita dibersihkan Tuhan pastinya tidak enak Bapak Ibu Saudara, ya. Pastinya kita harus membuka hati kita, ya, dengan kesabaran, ya, dengan kerendahan hati untuk kita mau dibersihkan Tuhan. Kita ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil setiap kita awal dalam hidup kita melihat bahwa hidup kita itu penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan pelanggaran, ya. Tetapi kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba, ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita mau dibersihkan Tuhan, ya,
dipangkas setiap hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, ya, maka kita akan memperoleh pemulihan, memperoleh pertolongan, memperoleh akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan sanggup, ya, memutihkan akan setiap hidup kita yang penuh dengan keberdosaan, penuh dengan pelanggaran, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita relakan untuk dibersihkan oleh Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sudah pasti Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita akan memperoleh penyertaan dan berkat Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini di mana Tuhan ingatkan kami untuk kami terus bertahan sampai pada akhirnya Bapa. Kami tahu Tuhan ada proses yang harus kami lewati, ada pengorbanan yang harus kami kerjakan Tuhan, yaitu memikul salib kami Tuhan ketika kami mengikut jalan-jalan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang mengikuti doa pagi online ini. Mari Tuhan berkati setiap hidup kami. Biarlah anugerah pertolongan daripada Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.